gampang marah, gampang naik pitam, dan lain sebagainya. Jadi yang utama adalah hati diperbaiki dengan memperhatikan akidah atau akhlak ya. Jadi bertakwa itu ciri-cirinya adalah budi pekertinya itu luhur. Semakin budi pekerti luhur semakin bertakwa. Makanya beliau Kanjeng Nabi dan Kiai itu budi pekertinya luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi saudara-saudaraku. Kita membahas kali ini adalah masih dalam koridor efek kegaibannya, yakni apa, tentang semua apa yang kita laksanakan itu dasarnya harus kita cermati supaya tahu hakikatnya apa. Jadi kita harus berlatih untuk menggunakan pandangan hakikat, jangan pandangan syariat saja. Kenapa? Karena kalau syariat saja maka akan kita fokus pada hal-hal yang jasmani saja, misalkan syarat-syaratnya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau pandangan hakikat akan mengetahui tujuannya, terus kemudian niatnya jangan ketinggalan, kemudian bab-bab lain yang ekses ke depan, ya tujuannya kita itu apa, sejatinya melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, ini yang kita bahas kali ini adalah bab yang itu tadi sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 254, yakni dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa atau tampilan dan hartamu, ya, tapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amal perbuatanmu. Ya, ini hadisnya begitu menerangkan apa maksudnya. Jadi kita tidak fokusnya adalah pandangan hakikatnya itu apa, hati dan amal perbuatan kita. Yang pertama, hati itu sebagai kita terus istiqomahkan, yaitu mujahadah, selalu bersungguh-sungguh membersihkan diri. Ya, kalau membersihkan diri sehingga kolbu menjadi bening, terus menjadi kinclong sehingga mampu menerima sinar cahaya dari sang mursyid sebagai pantulan cahaya, bisa memendarkan cahaya, membiaskan cahaya. Apabila hati belum kinclong, belum bersih, maka sulit dalam memendarkan atau memantulkan cahaya. Biasanya itu ciri-cirinya yang sulit memantulkan cahaya itu selalu emosian dan penyakit-penyakit hati lainnya. Emosi melihat orang begini gitu, ya, emosi melihat orang berbuat kebaikan,
apalagi melihat orang berbuat kejelekan, gampang emosi. Jadi kita harus terus membersihkan diri, membeningkan diri agar bisa memantulkan cahaya. Karena kalau sudah bisa memantulkan cahaya, akhirnya seperti dianalogikan kiai itu bisa menerima aliran air dari guru-guru silsilah. Aliran air ini bisa digunakan untuk kemanfaatan bagi orang-orang sekeliling kita, di sekitar kita. Jadi tidak ada urusan sama emosi lagi. Urusannya adalah untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak, tidak hanya diri sendiri. Saling nasihat menasihati, saling memberikan ilmu, kunci-kunci dalam perjalanan menuju Allah, yakni fafiru ilallah, berlari menuju Allah. Ya, karena itu kalau sudah saling menasihati, yakni sebagai bisa menjalankan sifat, salah satu sifat Nabi dan Rasul ya, yakni tabligh. Tabligh itu menyiarkan. Jadi jangan untuk diri sendiri, jangan berhenti pada diri kita sendiri. Kita bagi sama orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, terutama yang sefrekuensi. Yang belum sefrekuensi, mudah-mudahan bisa satu frekuensi dengan nasihat-nasihat dari yang kita sampaikan. Yang pertama adalah amalan-amalan perbuatan itu yang dibalas oleh Allah itu yang niatnya ikhlas dan benar. Ikhlas itu artinya bersih, suci, tidak terkontaminasi, artinya lurus, hanya ditujukan pada Allah semata. Yang kedua, yang berikutnya itu yang benar, niat yang benar, yakni ya niat itu adanya di awal perbuatan. Ya, jangan lupa untuk niat di setiap awal perbuatan supaya gak melenceng. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan terus keadaan hati, kolbu kita, mengecek terus dari berbagai sifat yang tercela dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita gampang tersulut, gampang connect, melihat orang, melihat berita, melihat info kok gampang mudah, ini berarti ada yang mantik di dalam, masih ada. Itu harus terus dibersihkan. Ada yang mengompori di dalam, masih belum bersih. Terus menerus membersihkan diri, karena Allah itu memang mencintai hambanya yang bertobat, tapi lebih mencintai hambanya yang selalu membersihkan diri. Makanya ada rahasia ketika selalu membersihkan diri, ada rahasia dalam pertobatan itu. Makanya Kanjeng Nabi itu terus setiap hari selalu bertaubat. Yang ketiga adalah memperbaiki hati, kolbu itu lebih didahulukan, karena itu hadisnya adalah Allah melihat hati dan amal perbuatan. Jadi hati dulu yang pertama, yang dilihat Allah itu kolbunya bening, bersinar, sudah bersih, itu dulu. Makanya kita terus membersihkannya daripada memperhatikan amalan lahiriahnya. Amalan lahiriah itu macam-macam, tidak hanya sedekah, tidak hanya zikir, tidak hanya sholat, ya berbuat baik,
terus membersihkan diri, mempunyai hati yang jernih, pikiran yang jernih, itu juga amal perbuatan. Jadi kita membiasakan diri untuk tidak suudzon, selalu berbaik sangka pada semua hal, karena semua itu adalah kehendak Allah. Tidak ada daun yang jatuh tanpa izin Allah, artinya semuanya masih dalam kehendak Allah. Jadi kita hanya belum mampu menafsirkan apa kehendak Allah sejatinya. Walaupun ada orang yang berbuat jelek itu atas izin Allah, dan itu bisa jadi untuk menguji keimanan kita. Apa benar sudah sabar, apa benar sudah gak gampang marah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita cermati di bagian-bagian itu, bukan bagian permasalahan orangnya. Respon kita yang harus kita cermati. Respon saya bagaimana? Oh, ternyata saya santai aja, woles itu slow, tidak terlalu connect. Nah, berarti alhamdulillah sudah mending dari sebelumnya yang gampang marah, gampang naik pitam dan lain sebagainya. Jadi yang utama adalah hati diperbaiki dengan memperhatikan akidah atau akhlak ya. Jadi takwa itu ciri-cirinya adalah budi pekertinya itu luhur. Semakin budi pekerti luhur semakin bertakwa. Hanya beliau Kanjeng Nabi dan Kiai itu budi pekertinya luhur, itu harus kita tiru, tawadhu ya. Yang terakhir, yang keempat adalah apabila amalan seseorang itu tanpa amal perbuatan ya, itu tapi hatinya itu masih kotor, masih bahkan rusak ya, itu amalannya hanya baik secara lahiriah saja, secara ruhaninya itu masih belum ada hasilnya, hanya mendapatkan apa yang diniatkan saja kalau zong itu. Oleh karena itu tetap berinteraksi dengan baik, menjaga hati agar tetap bersih, tetap lurus, terus selalu bermujahadah dengan sungguh-sungguh. Karena itu maka pesannya adalah perhatikan kolbu, jagalah hati, jangan kau nodai ya, ada nyanyian seperti itu ya. Demikian, semoga ini bisa dipahami semuanya apa hubungannya dengan efek kegaiban ya. Karena kalau itu nampak, karena ada pertanyaan, kenapa kok saya belum mengalami pengalaman ruhani, belum bisa menemukan ini. Bisa jadi sudah dicoba untuk mengalami ya, pengalaman kejadian-kejadian ruhani, tapi kita kurang peka. Kurang peka itu karena hatinya belum begitu bersih, jadi kurang mantul cahayanya, jadi tidak tersentuh cahayanya, akhirnya kurang peka, kurang paham. Nah, makanya kita harus nomor satu membersihkan kolbu, hati itu supaya lebih terang lagi, maka akan mudah peka akan kejadian-kejadian ruhani, atau pandangannya berubah menjadi pandangan hakikat, bukan hanya syariat saja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.